Halo, apa kabar pendengar? Saat ini kita ketemuan lagi ya di ngobrol di podcastnya RRI Surabaya. Dan mudah-mudahan kabar Anda juga baik ya, semua pendengar yang juga bisa mantau kita di podcast RRI Surabaya. Saya Indra Mahadi, dan kesempatan yang menggembirakan kali ini kita punya tamu nih, spesial gitu ya. Ini dalam rangka perayaan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ya. Saya Indra Mahadi nggak sendiri, jadi tamu kita ini adalah Ustadz Jufri Mustafa, Ketua Korps Mubalik Muhammadiyah Majelis Tablik Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Biasa disebut dengan Ustadz Jufri. Ustadz Jufri, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau ada di sini berarti sehat. Kalau nggak nampak berarti ada masalah. Alhamdulillah sehat. Saya tuh kalau nggak salah juga pernah ketemu jangan-jangannya kalau di aktivitas-aktivitas keseharian ya. Kata orang Arab yungkin. Mungkin. Atau mungkin rekaman saya yang Gitu ya, mungkin ya. agak bermasalah sehingga lupa gitu. Karena ini disebutkan Majelis Tablik Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Kalau di Muhammadiyah bukan pengurus, pimpinan. Oh, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Itu kesibukannya bagaimana ya? Luar biasa. Cerita dong. Jadi kalau kita di Muhammadiyah itu kan organisasi dakwah ya. Jadi kita di situ ya kesempatan kita untuk mengisi hari-hari dengan kebaikan aja lah. Iya. Kalau satu sisi, kalau waktu 24 jam itu kan ya mungkin berapa jam lah kita pakai untuk cari dunia ya, ini untuk persiapan rambut masyarakat untuk cari akhirat. Kasarannya seperti itu. Tadi off-air ngobrol-ngobrol sama produser saya bilang dari pagi apa? Jadwalnya pagi kalau kemana? Pagi siang saya kemana? tuh kalau pagi saya guru SD kalau pagi itu. Oh, Nah, iya. Kalau sore itu saya guru ngaji. Kebetulan di cabang Bobotan itu, Kecamatan Bobotan ada rumah tahfidz. Dekat sini ya. Ya. Oke. Kemudian kalau sore saya guru SMA SMP. SMP di Muhammadiyah juga. SMP Muhammadiyah 7 juga. Oke. Nah, jadi Senin sampai Jumat ya muternya di situ aja, kemana-mana. Kalau hari Jumat sore baru kita kumpul sama teman-teman. Selesai akhir aktivitas jam berapa? Rata-rata jam 8 malam. Jam 8 malam pulang, ya. tidur. Jam 3 sudah bangun. Sudah bangun lagi siapan subuh gitu ya. Siapkan ya. Oke. Ya, ini menjadi momen yang spesial pendengar ya, bahwa Isra Mi'raj ada kekhasan tersendiri. Kita selalu diingatkan juga bagaimana tentu luar biasanya Nabi besar Muhammad SAW gitu ya. Di perjalanan yang kita semuanya mengenalnya, umat muslim khususnya, itu adalah ada perintah sholat di sana, ada perintah sholat gitu ya. Jadi kita akan mencoba ini, termasuk juga nanti kita akan banyak tahu, kita akan kulik banyak ini dari Ustadz Jufri gitu ya. Jadi ini menceritakan kisah perjalanan Nabi besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu ya. Nah, ini bagaimana? Kita akan ceritakan ulang gitu, Ustaz. Jadi sebenarnya bagi kita orang-orang beriman itu kan Isra Mi'raj itu kan bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang menjadi kita harus kok begitu ya. Tapi sesuatu yang lumrah kalau persepsi orang beriman ya. Lain-lain kalau kita tinjau dari sisi pengetahuan, mungkin orang akan berdebat panjang dan persepsi orang masing-masing kan pasti berbeda. Nah, itu. Jadi kalau dari sisi teologis kita sebagai seorang muslim itu adalah bagian dari bukti kebesaran Allah dan keimanan kita ya itu tentu kan ujian ya. keimanan kita. Sehingga kalau kita tinjau dari sisi sejarah kan ketika Isra Mi'raj terjadi, Nabi pulang ke Mekah kan, Nabi bercerita. Ternyata kan banyak yang tidak percaya. Reaktifnya negatif. Nah, itu masa sih. Hanya nggak mungkin lah. Bagaimana Mekah ke mana? Palestina itu sekian ratus kilometer kok hanya sekejap. Itu kan secara ilmu kan tidak nyambung. Ya, tapi kalau dari pendekatan iman, hatta Abu Bakar itu kan sampai mengatakan, siapa yang cerita nih? Nabi Muhammad. Kalau hanya seperti ini, lebih gila dari ini pun saya akan yakin. Kalau Nabi Muhammad yang cerita. Itu sahabat Abu Bakar yang luar biasa, sehingga beliau karena kasus itu kemudian beliau mendapat gelar As-Siddiq itu. Betul. Artinya yang selalu membenarkan apa yang Nabi tetahkan, Nabi ungkapkan. Itu. Itu jadi ini dari persepsi iman seperti itu. Kalau ada persepsi pengetahuan mungkin orang akan berdebat panjang lah. Berdebat panjang itu. Karena di dalam Al-Isra itu jelas ya, di ayat 1 itu bagaimana menceritakan prosesnya itu gitu. Ungkapannya kan sederhana itu, Subhanalladzi asra. Maha suci. Jadi yang saya pahami, Mas Indra, kata subhanallah itu adalah ungkapan tertinggi terhadap sebuah kejadian yang tidak bisa diterima oleh logika. Maha suci Allah. Jadi bahasa Arab itu pakai subhanallah lah. Subhanallah.
bagusnya gambar itu, subhanallah. Jadi itu ungkapan ketakjuban kita terhadap sesuatu fenomena yang memang sudah tidak bisa diungkapkan dengan bahasa lain lagi. Sehingga Quran menggambarkan subhana alladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram itu. Jadi itu dari situ. Kalau dilihat memang tadi ada yang reaktifnya yang memang sungguh tidak bisa dipercaya secara akal dan juga bagaimanapun juga ya. Tapi ini memang menunjukkan juga bagaimana ketika proses itu terjadi dan ini ada perspektif sejarahnya juga. Itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan ya Ustaz ya. Jadi kalau saya memahami Mas Indra, sebenarnya Isra Mi'raj itu adalah bahasa kita ya, itu hadiah dari Allah kepada kesedihan Nabi Muhammad setelah ditinggal oleh paman dan istri beliau, Siti Khadijah. Jadi diajak wisata lah kasarnya itu. Tapi ini bukan wisata ala kita ini. Ini wisata rohani untuk memberikan kepada Nabi Muhammad bahwa engkau sebagai seorang nabi dalam menjalin dakwah ini jangan berputus asa. Karena ada saya sebagai Tuhan yang akan mengendalikan, mengatur dan membimbing Anda. Ini hadiahnya kira-kira seperti itu. Sehingga kalau ini kita tarik dalam konteks kehidupan kita saat ini, maka ketika dalam perjalanan kehidupan ini kita pasti punya masalah lah. Ya, ketika kita punya masalah itu kita tidak boleh mengatakan saya ini punya masalah. Terus kemana saya harus mengadu? Kira-kira seperti itu ya. Kalau kita sebagai orang beriman ya, masalah apa? Masalah Anda apa? Bukankah ada pemecah masalah dari masalah kita? Siapa itu? Sang pemberi masalah yang akan mencari solusi dari masalah kita. Sehingga kalau kita punya masalah, angkatlah tangan kita biar Tuhan yang turun tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi ini kan konsep apa ya? Konsep tawakal. Tawakal. Jadi kita orang beriman itu tidak boleh berputus asa menjalani kehidupan ini. Ya. Kalau tadi di Ustadz Jufri ini pendengar juga menjelaskan memang karena reaktifnya negatif itu karena tadi membandingkan secara akal jaraknya. Gitu. Ya. Nah ini dari Masjidil Haram dalam Masjidil Aqsa gitu ya. Ini sebuah tempat-tempat yang suci, terlebih lagi yang Masjidil Aqsa itu memang dipercaya tempatnya saudara-saudara Yahudi juga atau yang juga apa ya ketika itu memang ada Nasrani juga ya bertempat di situ kan begitu. Jadi, ya Ustaz ya. Mas Indra, dari perspektif sejarah, histori memang seperti itu. Jadi agama itu kan ya agama samawi ya. Agama samawi itu dalam konteks histori itu kan ada Yahudi, ada Kristen, kemudian ada Islam. Ini agama samawi yang dalam konteks histori. Nah, agama ini kan berkembang lebih banyak berkembang di daerah Timur Tengah kan. Nah, salah satunya kan di Palestina itu. Jadi Nabi Sulaiman, Palestina. Kemudian Nabi Isa, dia dakwah di Bani Israel di Palestina juga. Kemudian Nabi Ibrahim juga pernah ke Palestina, ya kan? Nah, Nabi Muhammad ini kan seakan-akan diingatkan oleh Allah kembali bahwa Muhammad, kamu itu saya utus sebagai rahmatan lil alamin sehingga supaya tidak terkesan kamu itu nabinya orang Arab. Mungkin ini kira-kira. Iya. Bisa ada kaitannya juga ya dengan kalau dihubung-hubungkan mungkin seperti itu. Jadi kamu itu memang dari bangsa Arab tapi saya turunkan kepada kamu, saya utus untuk tidak hanya untuk orang Arab tapi untuk rahmatan lil alamin. Makanya perwakilan tempatnya itu dari Mekah Masjidil Aqsa mewakili Arab. Kemudian Palestina mewakili yang non-Arab atau komunitas Yahudi yang itu menggambarkan rahmatan lil alamin dari person seorang Nabi Muhammad SAW. Saya jadi teringat juga bahwa ketika penyebutan Bani Israel itu adalah artinya keturunan orang-orang yang memang suci gitu ya. Sehingga bukan menggambarkan orang Israel yang sekarang, tapi Bani Israel itu ada keturunan nabi-nabi yang luar biasa gitu ya. Betul. Oke, lalu bagaimana juga nanti mengenai hikmah dan maknanya gitu ya. Hikmah dan maknanya juga dari Isra Mi'raj ini nanti kita akan bahas setelah ini ya. Suara indah damai
aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya, budaya, alam khatulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Ya, masih di podcast RRI Surabaya dan bahasan-bahasan yang selalu kita tampilkan ini menarik sekali ya. Kali ini khususnya mengenai bagaimana peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ya. Nah, kita sampai tadi sudah ada yang cerita-cerita yang disampaikan Ustadz Jufri ini bahwa memang dengan reaktif yang pertama seketika itu juga karena di Arab sana ketika Nabi ya berdakwah itu memang sulit sekali diterima begitu ya. Nah, tapi tentu ada makna kemudian hikmah-hikmah yang juga terkandung dalam Isra Mi'raj ini. Apa sebenarnya begitu ya Ustadz? Gini Mas Indra, jadi kalau kita mendalami kemudian mengambil hikmah dari peristiwa itu kan kembali kepada Al-Isra ayat 1 tadi kan. Ya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi saya menangkap itu sebagai sebuah isyarat bahwa Nabi sebagai seorang yang membangun peradaban. Ketika kita ingin mentauladani beliau dalam membangun peradaban atau sebuah masyarakat, maka basis membangunnya sebagai seorang muslim itu dari masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid. Jadi kalau dalam konteks Indonesia kita saat ini misalnya itu, kalau kita ingin masyarakat kita ini bagus ya udah. Bagaimana kita memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat. Itu pengejawantahannya misalnya. Kira-kira itu ya. dalam konteks bagaimana kalau kita ingin membangun sebuah peradaban. Nah, itu. Tapi kalau masyarakat itu jauh, masyarakat muslim ya, itu jauh dari masjid, ya jangan berharap akan ada perbaikan. Sekarang kalau saya tanya bagaimana Mas Indra, kira-kira kalau konsepnya Mas Indra untuk membangun masyarakat ini idealnya mana? Dari masjid atau dari simbol-simbol yang lain? Ya tentu dari sesuatu hal-hal yang baik tentunya. Iya, tentu makanya. Akan bisa jadi kalau khairul makan fil Islam al masjid. Sebaik-baiknya tempat dalam Islam itu masjid. Jadi satu hal yang first time katakanlah atau yang inti juga. Betul. Bahwa ini nanti adalah sarinya adalah perintah sholat. Itu bagaimana ketika memang perjalanan masih ke Sidratul Muntaha. Ini apa yang katanya menggunakan, ya bukan katanya tapi menggunakan kendaraan Allah buruk yang luar biasa begitu. Tentang keimanan lagi ini kita diberikan faktanya dan perintah turunnya sholat. Itu bagaimana? Bahkan juga ada, mohon maaf ya pendengar, kita mungkin pernah mendengar ada tawar-menawar. Karena Nabi Muhammad itu saking sayangnya nggak mau umatnya tersiksa. Kalau berapa kali pertama Ustaz? 50 kali. 50 rakaat ya. 50 Bagaimana kali. itu? 50 kali. Kalau ya? 50 kali. Saya tidak
tidak sampai ke titik itu. Saya hanya melihat Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, yang namanya Isra, kemudian Miraj. Oleh-oleh yang beliau pulang, sepulang dari Miraj apa? Salat 5 waktu. Saya lebih melihat pada salat 5 waktunya. Saya tidak melihat pada konteks tawar-menawar itu. Karena artinya masjid adalah basis untuk membangun umat. Nah, di dalam masjid itu ada aktivitas yang bernama sholat. Sehingga umat ini akan terbangun ketika hatinya sudah nyambung ke masjid, kemudian 5 waktu dia bisa menghadirkan diri di masjid. Akan terbangun sebuah masyarakat yang punya nilai peradaban yang tinggi. Jadi kalau sholat 5 waktu itu dalam persepsi iman itu adalah apa ya? Identiti personal seorang muslim. Siapapun Anda, kalau Anda betul-betul seorang muslim, harus terjaga dong sholatnya itu. 1 hari 5 kali. That's the point. Jangan dibikin 5 hari 1 kali. 5 hari 1 kali. 1 hari 5 kali. Ada nggak yang gitu? Itu poinnya di situ. Ya, poinnya 1 hari 5 kali. Itu apa? Identiti personal seorang muslim. Mungkin yang kedua mungkin lebih mendalam lagi. Selain sebagai sebuah personal identity, juga suatu wujud kesyukuran kita kepada Allah. Kalau agak kita kembali kepada dasar teologisnya, Inna a'toina kal kausar. Kata Allah, sungguh kami telah berikan kepada kamu wahai Muhammad, kepada wahai manusia al-kausar. Saya memahami al-kausar itu nikmat yang banyak. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang banyak itu? Ayat berikutnya menjelaskan, fasholli li rabbika. Salatlah kamu karena imanmu kepada Tuhanmu. Salatlah kamu karena rasa syukur kepada Tuhanmu. Salatlah kamu karena sebagai wujud ketaatan kamu kepada Tuhanmu yang sudah inna atau inna kal kausar tadi. That's the point. Tanggapi seperti itu pemahaman saya. Sebagai sebuah anugerah, bahkan ini apa ya, hadiah istimewa sebenarnya ketika perintah sholat itu. Dan runtutannya, iringannya itu adalah bahwa peristiwa-peristiwa gaibnya itu yang secara apa ya, tauhid itu yang memang harus ditanamkan di dalam ke dalam sanubari setiap pribadi. Bagaimana itu, Ustaz? Jadi gini, ini agak nyimpang mungkin ya, agak nyimpang. Saya pernah baca survei itu, gini, Mas Indra. Dari 200 juta rakyat Indonesia yang disurvei, yang sholat itu hanya 38%. Coba, jangan bisa bayangkan. Di Indonesia. Jadi ditaksir rakyat Indonesia itu 200 juta. Yang sholat itu baru 38%. Katakanlah 40%. Dengan variasi-variasi. Katakanlah 40%. Berarti kan masih ada 60% yang tidak sholat. Ini kalau apa ya, sholat ini dianggap sebagai sebuah magnet, sebuah kekuatan. Kemudian yang tidak sholat pun dianggap sebagai sebuah kekuatan. Makanya akan bertaruh kan. Kekuatan positif bertaruh dengan kekuatan negatif. Kira-kira menang mana? Kan begitu aja. Maka enggak heran kalau dalam konteks kebangsaan kita, karena penghuni negara ini banyak yang tidak sholat, maka negara kita ini tidak baik-baik saja. Bisa aja. Nyambungnya ke situ loh. Nyambungnya ke situ. Jadi mungkin agak ekstrim ya, kata kamu, persepsi orang mungkin agak ekstrim itu. Tapi itu realitas kita. Nah, itu. Jadi yang saya tangkap seperti itu. Jadi ada pesan moral bahwa ayo kalau kita ingin memperbaiki bangsa ini, ayo, masyarakat ini harus dipaksa untuk sholat. Sehingga ada gium masyarakat itu kan, mendingan orang itu dipaksa masuk surga dengan terpaksa, ketimbang masuk neraka dengan ikhlas. Itu ada gium seperti itulah. Dalam arti itu tentu adalah bagaimana ketika hal-hal baik ya, karena dengan sholat itu akan, karena kan saya juga atau kita semuanya sering mendengar ya, dengan sholat itu akan mengajak kepada hal-hal yang baik. Awalnya sholat, karena mungkin dengan sholat apa ya, kita akan jadi lebih teringat anil fasya'i wal munkar gitu ya. Jadi kalau kita akan misalnya tergerak atau terpengaruh mau melakukan hal-hal yang negatif begitu, ada remnya, ada pencegahannya. Ada gitu pencegahannya, ya. Betul. Ada pencegahannya. Karena kan Quran mengatakan inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Jadi bisa jadi kan, kenapa kemungkaran itu banyak? Karena bisa jadi. Bisa jadi. Faktornya salah satu bisa itu ya. Ketidak konsistensi kita untuk menjaga sholat tadi. Lalu seringkali juga ditanyakan Ustadz, atau dalam diskusi-diskusi kecil atau di masyarakat juga, nggak gampang loh kalau untuk misalnya apa, seringkali orang suruh sholat. Nak, kau sholat. Hai Dik, sholat. Kak, sholat. Sudah sholat atau belum? Tapi ada yang nggak sholat yang ngomong itu. Caranya kan memang harus butuh yang bagaimana membumikan, katakanlah saya pakai bahasa membumikan ya, supaya atau paling nggak ada contoh ya, sehingga tidak hanya pemerintah tapi anak-anak, keluarga kita itu melihat dulu, oh iya ternyata ini melakukan, jadi saya kalau diarahkan juga melakukan. Bagaimana nih Ustaz?
Nabi itu nyuruh kita, ini hadis yang ngomong ya, Nabi itu nyuruh kita, didiklah anak Anda untuk sholat ketika berusia 7 tahun. 7 tahun. Nah, kalau sudah 10 tahun masih belum sholat, kata Nabi apa? Fadrib, pukullah. Tapi pukul yang mengandung nilai edukasi. Jangan pukul di tempat-tempat yang membahayakan anak itu. Ya. Ini kan Nabi sudah memberi penekanan serius kepada kita, utamanya orang tua. Bahwa jangan menganggap enteng persoalan ini. Ya. Maaf ya, agak mungkin masih agak mention dikit. Di surat Maryam itu, surat 19, ayat 59 itu ada pesan khusus. Allah mengatakan begini, kalau kita sebagai orang tua ini tidak waspada, tidak hati-hati terhadap amanah yang berupa anak, maka anak kita ini akan menjadi generasi-generasi yang rusak. Yang bahasa Qur'annya itu tandanya 2, versi yang Maryam tadi itu. 1, adha'us shalah. Jadi generasi yang menganggap enteng salat itu, kata Quran itu generasi yang rusak. Yang kedua, wattaba'us syahawat. Generasi yang suka memperturutkan keinginannya, hawa nafsunya. Itu yang kata Quran itu adalah generasi yang rusak. Ternyata Mas Indra, generasi yang rusak itu salah satu tandanya apa? Menganggap remeh salat. Sehingga kalau saya pribadi, mungkin perlu ada regulasi pemerintah lah. Iya, kalau saya ini mungkin agak ekstrim ya, agak radikal itu ya, bahasa radikal gitu. Ya karena ternyata kan banyak di level bahasa kita banyak menganggap enteng itu. Ya. Kalau kita kembali kepada evaluasi personal kita ya. Tadi saya katakan bahwa sholat adalah wujud syukur seorang hamba kepada Allah. Sekarang misalnya saya tanya Mas Indra, kalau ada saya beli matanya jenengan sebelah, mau nggak? Minta kasih uang 1 T, kan nggak mau. Menolak, Nah, sekarang pertanyaannya, berapa harga mata Anda itu? Jadi kalau kita berusaha untuk menarik garis merahnya juga bahwa dalam kultur pendidikan pun kepada anak-anak nanti, misalnya karena kita sebagai negara Pancasila tentu yang Muslim ya juga harus diberikan arahan tentang sholat, yang lain agama juga sesuai dengan agama dan keyakinannya kepercayaan masing-masing. Artinya gini kan, dalam konteks Indonesia kan pesan ini kan, ayo masing-masing kita menjadi umat beragama yang benar sesuai dengan agama kita masing-masing. Itu pesan mana seperti itu. Jadi kalau semuanya bisa bergerak secara masif, secara sama-sama, itu insya Allah akan menjadi menuju yang lebih baik dan benar ya. Semakin menarik juga perbincangan kita, tapi nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap di RRI Surabaya, di podcastnya RRI Surabaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya, perbincangan kita ini juga termasuk ikut disiarkan, kami hadirkan juga di Dialog Pagi Pro 1 ya, podcast RRI Surabaya. Dan saya Indra Mahadi, masih nggak sendiri tentunya, karena tamunya ini begitu spesial, terutama bagi kaum muslimin yang tentunya sama-sama kita berusaha mengingat kembali dan meningkatkan istilahnya ketakwaan gitu Ustaz ya, tentang bagaimana proses atau peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita di sini masih ditemani oleh Ustadz Jufri Mustafa, Ketua Korps Mubalik Muhammadiyah Majelis Tablik, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Nah, bahasan kita yang semakin menarik ini adalah sekali lagi karena sebenarnya ada rentetannya dengan yang pertama tadi. Seakan-akan itu kita nggak percaya loh, mana mungkin sih, atau bahwa sebutan di Alkitab itu orang-orang kafir pun sangat menentang. Gitu. Nah, yang kafir, yang beriman pun banyak. Yang beriman pun banyak gitu ya. Secara sains gimana nih kita menjelaskan juga bahwa ini sebagai unsur pendidikan juga kepada anak didik kita, bahwa peristiwa itu semalam dan pulang langsung saat itu juga. Gimana nih Ustaz? Kalau secara spesifik sains saya kayak sepertinya bukan wilayah saya. Okay. Cuma ada pesan bahwa
pesan moralnya adalah bahwa kita sebagai sebuah orang muslim misalnya itu tidak boleh lengah bahwa kehidupan kita ini tidak abadi loh di dunia ini. Oke. Ya itu saya tangkap. Hitung-hitungannya kan seperti itu ya kalau misalnya memang. Jadi kalau Anda Mas Indra oleh Allah diberi jatah hidup 65 tahun dan berkah amin, mudah-mudahan serta husnul khatimah. Amin. Nah, itu penting itu. Penting ya. Nah, itu. Kan ada orang yang saya doakan Pak supaya jenengan husnul khatimah. Oh gini. Tersinggung. Tersinggung. Padahal syarat itu baik. Iya. Nah, itu. Nah, kalau Mas Indra oleh Allah diberi usia hidup di dunia 65 tahun, ingat, satu hari akhirat itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Berarti umur Mas Indra di sisi Allah itu hanya 1,5 jam. Lama atau singkat? Singkat. Ya. Nah, itu banyak yang tidak memahami itu. Ini yang saya tangkap pesan itu. Ya. Jadi satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya orang tidak mungkin hidup 1000 tahun di dunia. Sehingga sehebat apapun Anda di dunia, berapapun pengaruh Anda, berapapun orang yang mengikuti Anda, berapa banyak kekayaan Anda, tapi ingat itu hanya sementara, tidak akan lama. Tidak akan lama. Nah, ini pesan moral yang bisa kita tangkap dari Isra wal Mi'raj itu. Nah, kemudian juga dijelaskan secara nyata juga di Al-Qur'an bahwa adanya buruk ini ya, yang perantara juga ketika Allah sebagai media begitu ya. Itu juga pernah diteliti juga oleh beberapa ilmuwan di Amerika juga bahwa ini sesuatu semacam yang bahkan melebihi kecepatan cahaya dan sebagainya ya, bahwa jelas di Islam pun juga akhirnya menunjukkan, kalau saya tidak salah, mau dikoreksi, bahwa memang umat Islam harus berpikir dan juga memajukan dirinya untuk hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya gitu. Saya setuju. Ya. Ayat pertama yang turun apa? Iqra. Ya. Itu artinya basis beragama dalam Islam itu bukan dogma, Mas Indra. Bukan doktrin juga, tapi ilmu ya. Mas Indra sudah punya iman. Orang beriman kan disuruh beramal soleh ya. Bagaimana bisa melaksanakan iman, bagaimana bisa membuktikan iman supaya bisa bernilai amal soleh? Harus punya alat bantu. Apa alat bantunya? Ilmu. Saya bisa sholat, saya tahu tata cara sholat, supaya sholat saya bisa jadi amal soleh karena ada guru yang mengajarkan, itu namanya ilmunya ilmu. Ya, Ya. Jadi agama kita ini, Islam ini tidak dibangun dengan dogma atau dengan doktrin buta, tapi berbasis ilmu. Makanya Quran mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang itu Allah akan muliakan kalau dia punya dua syarat, ilmu dan iman. Nah, itu syarat untuk bisa menjadi orang mulia di sisi Allah, persepsi Al-Quran. Nah, sekarang tinggal kita mau nggak mengikuti itu. Nah, jadi pendidikan itu menjadi urgent, penting. Saya jadi ingat ini ya pendengar, kalau misalnya salah satu saja kegiatan teman-teman Muhammadiyah itu adalah misalnya ketika akan menentukan awal puasa, menentukan hari raya dan sebagainya, itu ada teknologi juga yang dipakai kan. Karena ada ilmu apa itu namanya, Ustaz? Bisa dijelaskan itu bagaimana? Misalnya kalau kita ambil contoh gitu misalnya dari yang ada kaitannya juga dengan ini ya, sains gitu. Jadi kalau di Muhammadiyah itu dalam ini kan wilayahnya teman-teman Majelis Tarjih. Kalau saya ini kan Majelis Tablek. Tarjih itu kan untuk penentuan hukum, termasuk bagaimana menentukan menurut Muhammadiyah tahun ini tanggal 28 Februari itu malamnya kita sudah sholat tarawih. Berarti 1 Maret sudah puasa. Misalnya itu. Jadi dengan menggunakan hisab itu lebih memudahkan kita plus minus biaya. Ada programnya, ada rumusnya di komputer, tinggal dihitung aja. Nggak perlu hisab, nggak perlu ru'yah. Ru'yah itu kan, insya Allah butuh biaya itu. Dan biayanya tidak jutaan itu, Mas. Katanya M, saya pernah dengar itu. Katanya sekali ru'yah itu sekitar 8 M, Mas. Saya khawatir ini proyek, saya khawatir loh. Jadi ini Muhammadiyah itu lain saja, ini tambahan-tambahan aja ya, kembang-kembangnya aja. Jadi Ramadan tahun 2050 sekian itu sudah bisa dihitung. Ya, saya jadi ingat ini kan sains kan. Itu pesan dari Islam juga itu kan. Saya beberapa menerima pesan juga dari beberapa pendengar juga yang mengatakan juga ketika di Al-Qur'an itu kita diingatkan ada ayat-ayat yang berkaitan juga mengembang. Dulu bahkan kitab-kitabnya itu maju luar biasa, kitab-kitab ilmu pengetahuan, Ibnu siapa begitu. Benarkah itu ya Ustaz? Bagaimana ini Ustaz? Jadi kita harus jujur secara histori ya, bahwa
dasar-dasar pengetahuan yang sekarang kita nikmati, termasuk ini kecanggihan handphone yang kita miliki, laptop yang dipunyai teman-teman sini, itu kan dasarnya dari algoritma. Siapa yang algoritma? Jelas ilmuwan Islam. Ilmuwan Islam. Sekarang kita bicara apa? Kalau matematika apa namanya? Ada ilmu apa namanya itu? Geometri ya. Geometri. Itu kan tokoh Islam yang menemukan itu, Al-Jabbar nggak salah. Iya betul. Matematika Al-Jabbar juga ya. Kesehatan. Ibnu Sina. Ya, yang oleh orang disebut dengan Avicenna itu kan. Jadi dasar-dasar pengetahuan yang sekarang dinikmati oleh masyarakat modern itu adalah dirintis pertama kali oleh ilmuwan muslim yang karena faktor sejarah kemudian itu hilang. Karena sejarah itu kan ditulis oleh siapa? Oleh siapa yang berkuasa. Kan begitu. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Ada gium yang mengatakan seperti itu. Siapa yang menulis sejarah? Ya menguasai sejarah. Siapa itu yang sejarah itu. Jadi apa ya, kita harus jujur itu, harus jujur. Jadi lompatan-lompatan pengetahuan yang dicapai oleh masyarakat modern saat ini itu basis dasarnya akar jadi terintis oleh para ilmuwan muslim. Kan tadi terinspirasi dengan pesan-pesan Quran yang luar biasa itu, bahwa Islam itu dibangun dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan sebuah keniscayaan bahwa memang Islam menyuruh kita untuk menggunakan akal dan ilmu juga yang luar biasa begitu. Ini contoh sederhana Mas, contoh sederhana. Misalnya di Al-Quran itu ada ayat yang begini, ada ayat yang mengatakan wa idza maritu fahuwa yasfin. Kalau saya sakit, dia yang menyembuhkan. Kira-kira praktek sainsnya apa? Praktek sainsnya, tafsiran sainsnya, sainstiknya. Ya, ada dokter, ada ahlinya juga. Bikin rumah sakit, bikin fakultas kedokteran, bikin apotek, bikin ahli apoteker. Kan begitu. Itu praktek sainstiknya seperti itu. Itu luar biasa nih Islam. Jadi kalau kita dalami itu luar biasa Islam ini. Betul, sehingga agak heran kalau orang ketika Islam kemudian heran. Kenapa heran? Itu hanya sekedar apa ya? Inilah cara Allah nyubit kita. Supaya kita lebih mantap keyakinan kita terhadap eksistensi Tuhan penguasa kehidupan ini, seperti itu. Begitu juga dengan podcast RRI Surabaya ini yang tentunya juga disiarkan, kami hadirkan di Pro 1 RRI Surabaya, kemudian ada YouTube-nya juga ya. YouTube-nya di RRI Surabaya. Nah, bagaimana perayaan Isra Mi'raj ini berbagai tradisi Islam di berbagai negara. Nanti kita akan kulik lagi begitu ya. Ustadz ya, sepakat ya. Jangan kemana-mana dulu. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
Kita masih di obrolan ya di seputar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, dihadirkan oleh podcast RRI Surabaya, kemudian juga nanti bisa akan tayang di di YouTube-nya RRI Surabaya, terus di Pro 1 RRI Surabaya, termasuk di FM 99,2, dan bakalan juga dihadirkan di RRI Digital. Kita punya RRI Digital loh, Ustaz, luar biasa. Ustadz, Indonesia penuh dengan keberagaman. Yes. Saya misalnya, contoh ya, Jawa, ada produser saya dari Medan, ada teman-teman teknik dari berbagai daerah. Ustadz ini Ternate ya? Maluku Utara. Maluku Utara. Itu terkenal dengan kerajaan Islam juga loh di sana, sejarahnya ya. Iya, iya. Ada beberapa tradisi-tradisi yang selalu mewarnai dan itu menjadi corak kekayaan Indonesia kita. Bagaimana menghargai sebuah Isra Mi'raj dengan tradisi. Kalau di Ternate apa misalnya, Ustadz? Ya, secara umum mungkin sama lah. Ya, kalau saya kecil dulu di kampung itu senang kalau ada Isra Mi'raj itu. Iya. Kenapa? Pasti dapat makan enak. Iya. Atau minimal dapat jajan gratis. Kalau waktu saya masih ngaji itu kan biasa di masjid itu ada perayaan. Besok Isra Mi'raj. Nanti keluarga ini bawa ini, keluarga ini bawa ini, kumpul bersama. Kemudian kadang-kadang misalnya kita ngaji, kemudian dengar orang tua bercerita tentang Isra wal Mi'raj, kemudian kita bagi-bagi jajan, selesai. Ya, seringkali ditanyakan juga loh Ustadz bahwa ada kudapan khususnya nggak kalau Isra Mi'raj, apa kue-kue khasana, Ternate, Tidore? Mungkin masing-masing daerah ada, masing-masing daerah mungkin punya. Yang Ustadz kenal apa yang tahu di Ternate? Kalau saya yang makanan-makanan tradisional sana ya biasanya yang tidak ada di hari-hari biasa, tahu-tahu ada. Kalau kecil saya di Ternate itu kan biasa sehari-hari makan ikan laut. Oh tentu ya, karena daerah kepulauan. Daging itu barang mewah. Tapi ketika Isra Mi'raj kita bisa makan daging. Nah itu. Jadi sehari itu makan terasa spesial. Iya, terasa spesial. Jadi kalau di Jawa mungkin terbalik ya. Di sini mungkin biasa makan daging. Ya. Kayak gitu ya, makan ikan laut dianggap oh ini paling mewah. Nah, itu. Nah, cuma gini Mas Indra. Jadi kalau kita memahami Isra Mi'raj sebagai hari besar Islam, maka saya mungkin belum memberikan semacam wawasan aja lah ya, bahwa dalam Islam itu tadi sempat nyebutkan juga di off air ya, ada hari besar, ada yang ada hari yang dibesarkan. Hari yang dibesarkan apa ya? Jadi kalau dalam persepsi pemahaman kita terhadap Islam ya, ada dua hal penting dalam Islam terkait dengan hari besar ini. Satu, hari besar Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah hari-hari yang dibesarkan oleh umat Islam. Oke. Katakanlah disemarakkan. Ya? Iya, disemarakkan. Kalau hari besar itu sudah pasti. Idul Fitri, 1 Syawal, Idul Adha, 10 Zulhijjah. Ini hari besar. Ya, memang ada dalilnya kan, ada perintahnya. Ya. Kemudian yang ini bagian dari ibadah ya, bagian ibadah karena memang ada perintahnya. Kemudian yang kedua Mas Indra itu hari-hari yang dibesarkan oleh umat Islam. Ini tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, pun tidak ada larangannya. Sehingga mungkin masing-masing daerah akan berkreasi mensikapi itu. Dan itu adalah bagian dari apa nama istilahnya? Sebagai corak dakwah juga bisa. Corak dakwah juga sekaligus apa tadi dia istilah itu apa kekayaan budaya. Kekayaan budaya. Ya. Selama itu tidak menyimpang dari akidah, maka sah-sah saja dilakukan. Misalnya, kalau di Timur Tengah misalnya apa ya? Saya ingat Ustadz mungkin yang pernah mereka. Setahu saya Timur Tengah tuh kering, tidak ada khusus ya. Dia mungkin dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Kalau kita umat Islam ini kan giroh beragama di Indonesia ini kan memang luar biasa. Ya. Jadi ada teman profesor mengatakan ketika Idul Fitri itu di Arab, di negara itu nggak ada mudik itu. Oh iya. Yang ada mudik hanya di Indonesia. Ada mungkin Asia Tenggara aja yang ada budaya-budaya mudik itu. Nah itu kan luar biasa. Jadi beda kalau di Indonesia luar biasa. Jadi bisa berbagi rezeki. Itu. Pada keluarga, ponakan. Kalau di Arab ya hari raya ya ke masjid, sholat, pulang makan keluarga sudah selesai. Nah, itu ya kan bagian dari kekayaan budaya kan. Jadi bagaimana mensikapi hari besar Islam dan hari-hari yang dibesarkan oleh Islam. Nah, jadi kalau secara umum itu kan biasanya ketika Isra Mi'raj itu kan pengajian, terus ada ustadz yang menguraikan tentang hikmah dari Isra Mi'raj itu, pesan-pesan moralnya apa. Itu kan bagian dari edukasi. Karena sebenarnya mengkayakan kita itu adalah yang kalau misalnya cerita di Jawa ada misalnya ya ini ada wali, terus ada pemuka agama yang sampai ke Ternate, ke Papua, bahkan ini yang mewarnai juga ya bahwa berdakwah dengan kearifan lokalnya gitu. Artinya gini loh. Islam itu yang paling prinsip dalam Islam adalah masalah akidah. Ya, akidah ini tidak boleh toleransi. Tapi kalau pemahaman terhadap agama yang namanya fikih, ini kita harus toleransi. Toleransi. Ya, kita ini kadang-kadang fikih kita kaku, akidah kita los.
Salah ini. Seharusnya kan akidah kita yang kaku, afiqah kita yang agak moderat lah, saling menghargai perbedaan. Nah itu kan kadang-kadang ada beberapa teman tuh yang mengatakan Isra Mi'raj haram, bid'ah, menyesatkan. Nah ini kan pemahaman yang sangat tekstual dan bisa menimbulkan gesekan di masyarakat. Ini kan kalau itu seperti itu. Ya, sebagai bagian dari ini ya, kalau kita coba mengingatkan lagi bahwa ini menjadi kekayaan lagi bagi Indonesia dan juga berbagai tempat yang ingin memang dengan Isra Mi'raj ini perintahnya kembali lagi the point-nya adalah soal sholat gitu ya. Mungkin bisa disarikan sebagai bagian terakhir obrolan kita nih Ustadz. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi Mas Indra bahwa Islam itu kan ada rukun iman itu ada 6 ya. Jadi cara menjabarkan rukun iman ini di rukun Islam. Poin dari rukun Islam itu di sholat. Syahadat. Ada nggak terwakil di sholat? Nggak ada. Ada syahadat. Oh iya. Ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan salawat. Apalah ya? Puasa. Apa inti puasa itu kan? Kan menahan diri. Ketika kita sholat, imam belum ruku, boleh nggak makmum ruku? Iya, jadi satu komando. Satu komando. Ini kan latihan mengendalikan diri. Terus zakat. Apa itu zakat? Pensucian. Iya. Harta itu disucikan. Diwakili oleh sholat. Sebelum kita sholat, kita wudhu dulu. Karena wudhu adalah bagian dari syarat sahnya sholat. Itu implementasi sosialnya adalah di zakat. Tapi bisa diwakili oleh sholat. Haji, apa haji? Pengorbanan. Ketika kita sholat, kita berkorban. Korban waktu kita, korban pikiran kita. Jadi agak salah. Mas Indra, kenapa nggak sholat? Saya sibuk. Seringkali kita mendengar seperti itu ya. Kan. Mudah-mudahan ini ada. Kalau saya balik, ayo jadikan kesibukan sholat sebagai bagian dari kesibukan Anda. Jangan sampai Anda sibuk kemudian tidak sholat. Coba dibalik. Jadikan sholat sebagai bagian dari kesibukan Anda. Produser saya sering kali mengingatkan soal itu. Berarti produsernya cerdas itu. Bagus sekali ya. Cerdas Luar biasa. Nggak terasa obrolan kita ini ya soal Isra Mi'raj, dan semoga ini selalu mencoba bisa menghadirkan ingatan-ingatan, terutama juga meningkatkan ketakwaan kita. Dan ketakwaan bagi seorang muslim yang secara personal bisa dilihat adalah bagaimana istiqomah seorang muslim untuk tadi sehari 5 kali. Bukan jangan 5 hari sekali. Ustadz yang bilang 1 hari 5 kali. Jangan 5 hari 1 kali. Luar biasa. Ustadz Jufri Mustafa, Ketua Korps Mubalik Muhammadiyah Majelis Tablik, pengurus daerah. Pimpinan daerah ya Muhammadiyah Kota Surabaya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Indra. Sudah sharing dan mohon doakan supaya saya juga agak gemuk. Jangan lupa nanti tayangnya kita di 27 Januari ya, edisi spesial Isra Mi'raj ya. Tayang di Pro 1, kemudian di RRI-nya, di YouTube-nya RRI Surabaya, dan juga di RRI Digital. Jadi saya Indra Mahdi dan Ustadz pamit. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di lain kesempatan.